Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelin Nur Hidayanti dengan NIM 12420600063 dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video materi bimbingan yaitu pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, jika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh, maka dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebagaimana sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang melaksanakan mandi junub. Kemudian setelah itu memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan juga mengenakan pakaian ihram. Yang kedua yaitu pakaian ihram bagi laki-laki yaitu berupa 2 lembar kain ihram yang digunakan sebagai sarung dan juga penutup pundak. Adapun bagi wanita yaitu memakai pakaian yang sudah disyariatkan yaitu menutup seluruh tubuh. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab dan juga tidak diperbolehkan untuk memakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga berihram dari mikot dengan mengucapkan labbaika umrota. Kemudian yang keempat, jika dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan ibadah umroh karena sakit ataupun karena ada penghalang lain, maka diperbolehkan untuk mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat yang tadi yaitu dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, dengan mengucapkan persyaratan ini, baik itu di dalam ibadah umroh ataupun di dalam ibadah haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan untuk bertahalul dan juga tidak wajib untuk membayar dam. Nah, yang kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun, jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Nah, yang keenam, setelah mengucapkan talbiyah umroh, dilanjutkan dengan membaca dan juga memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi kaum perempuan sampai mereka tiba di Mekah. Adapun bacaan talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Yang ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum memasuki kota Mekah. Yang kedelapan, yaitu masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian yang kesembilan, menuju ke Hajar Aswad dan menghadapnya sambil mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusap Hajar Aswad, kemudian mencium tangan yang tadi mengusap Hajar Aswad. Apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat tadi. Hal ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian yang ke-10 memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Kemudian yang ke-11 yaitu disunahkan pula untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan untuk mencium rukun yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Yang ke-12, ketika berada di antara rukun yamani dan juga Hajar Aswad, disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ke-13, tidak ada zikir ataupun bacaan tertentu pada waktu tawaf selain tadi yang sudah disebutkan pada nomor 12, dan seseorang yang tawaf boleh untuk membaca Al-Quran ataupun doa dan zikir yang ia sukai. Yang ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhadhu mim maqami Ibrahimah musholla. Nah, kemudian yang ke-15, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian yang ke-16, setelah sholat disunahkan untuk meminum air zam-zam dan juga menyirami kepala menggunakan air zam-zam tersebut. Yang ke-17, kemudian kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciuminya jika hal tersebut memungkinkan. Jika tidak, maka cukup dengan memberikan isyarat saja.
Kemudian yang ke-18 menuju Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan apabila sudah mendekati Bukit Safa membaca Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian yang ke-19 menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke Ka'bah jika hal itu memungkinkan dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Yang ke-20, bacaan ini diulangi 3 kali, kemudian berdoa di antara pengulangan-pengulangan tersebut dengan doa apa saja yang dikehendaki. Lalu yang ke-21, turun dari sofa dan berjalan ke Marwah. Disunahkan untuk berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a, tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Yang ke-23, setelah tiba di Marwah, kerjakanlah segala apa-apa yang tadi sudah dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir yang tadi sudah disebutkan pada poin nomor 19, dan juga berdoa dengan doa-doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari sofa ke Marwah ini dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Bukit Safa dengan berjalan di tempat yang sudah ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang sudah ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan kemudian lakukan seperti semula. Dengan demikian hal itu terhitung 2 putaran. Yang ke-25, lakukan hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Yang ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, ataupun membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Kemudian yang ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma gfir warham wa antal a'azzul akram, maka tidaklah mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Yang ke-28, setelah sa'i maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepalanya ataupun mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun untuk wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Yang ke-29, setelah memotong ataupun mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Nah, untuk pelaksanaan haji, kurang lebihnya sama seperti pelaksanaan umroh, namun ada juga beberapa perbedaan, yaitu terletak pada waktu, hukum, dan juga rangkaian ibadahnya. Nah, haji adalah ibadah wajib yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dan ibadah haji ini memiliki rangkaian ibadah yang lebih kompleks, termasuk wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jumroh. Sedangkan umroh adalah ibadah sunnah yang bisa dilaksanakan kapan saja setiap tahunnya. Rangkaian ibadahnya juga lebih ringkas dan juga lebih fokus kepada tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak termasuk wukuf, mabit, dan melempar jumroh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.